Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Ernawati akan mempresentasikan tugas kewirausahaan tentang pengelolaan usaha. Perencanaan usaha. Langkah pertama setelah memiliki ide untuk memulai usaha didapat, maka yang harus dilakukan selanjutnya adalah membuat perencanaan. Hal ini berguna sebagai persiapan awal yang mana memiliki dua fungsi, yaitu sebagai pedoman untuk mencapai keberhasilan manajemen usaha dan sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan yang bersumber dari luar. Pengertian dari perencanaan usaha adalah suatu cetak biru tertulis berisikan misi, usulan operasional, rincian finansial, strategi, peluang usaha yang mungkin diraih, dan kemampuan serta keterampilan pengelolaannya. Menurut Zimmerer, ada beberapa unsur yang harus ada dalam perencanaan usaha, yaitu ringkasan pelaksanaan, 2 profil usaha, 3 strategi usaha, 4 produk dan jasa, 5 strategi pemasaran, 6 analisis pesaing, 7 ringkasan karyawan dan pemilik, 8 rencana operasional, 9 data finansial, 10 proposal atau usulan pinjaman, dan 11 jadwal operasional. Setelah membuat ringkasan eksekutif, langkah berikutnya adalah menentukan misi usaha yang menggambarkan maksud-maksud usaha dan filosofi manajemen perusahaan. Selain itu, diperlukan membuat format ringkasan eksekutif. Seorang calon pengusaha juga harus membuat usulan atau proposal usaha. Usulan usaha dimaksudkan untuk mengajukan dana kepada penyandang dana, seperti investor, banker, dan lembaga keuangan lainnya yang siap membantu perusahaan. Beberapa aspek yang biasanya dimuat dalam proposal usaha meliputi manajemen usaha, pemasaran, produksi atau operasional, dan keuangan perusahaan. Teknik dan strategi pemasaran. Pemasaran ialah kegiatan meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen, menghasilkan barang atau jasa, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa. Prinsip dasar pemasaran yaitu menciptakan nilai bagi langganan, keunggulan bersaing, dan fokus pemasaran. 1. Perencanaan pemasaran. Pembahasan tentang strategi perusahaan tidak terlepas dari perencanaan, arahan, atau acuan gerak langkah perusahaan untuk mencapai suatu tujuan. Langkah-langkah dalam merencanakan pemasaran bagi usaha baru yaitu sebagai berikut. Langkah 1. Penentuan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan pelanggan, pertama-tama harus dilakukan penelitian pasar atau riset pemasaran. Riset pasar harus diarahkan pada kebutuhan konsumen. Langkah 2. Memilih pasar sasaran khusus. Ada 3 jenis pasar sasaran khusus, yaitu pasar individual, pasar khusus, dan segmentasi pasar. Langkah 3. Menetapkan strategi pemasaran dalam persaingan. Ada 6 strategi untuk memenuhi permintaan dari lingkungan yang bersaing, yaitu berorientasi pada pelanggan, kualitas, kenyamanan, inovasi, kecepatan, dan pelayanan dan kepuasan pelanggan. Langkah 4. Pemilihan strategi pemasaran. Strategi pemasaran ialah panduan dari kinerja wirausahawan dengan hasil pengujian dan penelitian pasar sebelumnya dalam mengembangkan keberhasilan strategi pemasaran. 2. Bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau marketing mix meliputi 5P, yaitu probe atau search, produk, place, price, dan promotion. Produk. Perlu diingat bahwa produk selalu mengalami daur hidup, yang terdiri atas tahap pengembangan, tahap pengenalan, tahap pertumbuhan penjualan, tahap kematangan, tahap kejenuhan, dan penurunan. Prinsip-prinsip pengembangan produk meliputi kesederhanaan, integritas, fokus pada orang, berdaya juang, kreativitas, dan resiko. Tahap pengembangan. Pengembangan produk baru merupakan bagian terpenting dalam pemasaran. Ada aturan-aturan pengembangan produk yang perlu diperhatikan meliputi hal-hal berikut. 1. Sederhana. 2. Produk-produk harus mudah digunakan. 3. Integritas. 4. Fokuskan pada orangnya. 5. Berdaya juang atau sinergi. 7. Kreativitas. Dan 8. Resiko.
Tahap pengenalan. Pada tahap ini, produk baru diperkenalkan kepada konsumen potensial. Karena masih kurang diterima di pasar, produk baru harus mencoba menerobos pasar yang sudah ada dan bersaing dengan produk yang sudah ada. Tahap pertumbuhan. Penjualan setelah barang itu dikenal oleh konsumen. Produk tersebut mulai masuk dan diterima oleh konsumen atau disebut juga tahap pertumbuhan penjualan. Tahap kematangan. Pada tahap kematangan, volume penjualan terus meningkat dan margin laba mencapai puncaknya. Tetapi kemudian menurun karena masuknya pesaing baru ke pasar. Masuknya produk pesaing tentu menyebabkan menurunnya hasil penjualan. Tahap kejenuhan. Pada tahap ini penjualan mencapai puncaknya dan konsumen mulai jenuh terhadap produk tersebut. Oleh karena itu, pada tahap inilah inovasi produk harus dimulai. Tahap penurunan. Tahap ini merupakan lingkaran akhir daur hidup produk. Hasil penjualan produk secara terus-menerus mulai menurun, produk-produk lama mulai diobral dan cuci gudang, otomatis margin laba juga turun secara drastis. Tempat. Tempat yang menarik bagi konsumen adalah tempat yang paling strategis, menyenangkan, dan efisien. Untuk mencapai sasaran tempat yang baik dapat dilakukan dengan jalan sebagai berikut. 1. Memperbanyak saluran distribusi. Misalnya langsung ke konsumen atau tidak langsung, yaitu melalui para agen. 2. Memperluas segmentasi atau cakupannya. Misalnya segmentasi lokal, regional, nasional, dan internasional. 3. Menata penampilan tempat usaha, misalnya tata etalase dan posisi produk. 4. Menggunakan cara penyimpanan barang seefisien mungkin. 5. Mengubah-ubah persediaan dari gudang satu ke gudang atau tempat yang lain. Harga. Harga yang tepat adalah harga yang terjangkau dan paling efisien bagi konsumen. Wirausahawan bisa menciptakan harga yang paling efisien dengan inovasi dan kreativitasnya. Faktor-faktor yang harus diperhatikan antara lain. 1. Biaya barang dan jasa. 2. Permintaan dan penawaran pasar. 3. Antisipasi volume penjualan produk dan jasa. 4. Harga pesaing. 5. Lokasi usaha. 6. Sensitivitas harga pelanggan. 7. Fluktuasi musiman. 8. Faktor psikologis pelanggan. 9. Bunga kredit dan bentuk kredit. 10. Kondisi ekonomi. Promosi. Promosi adalah cara mengkomunikasikan barang dan jasa yang ditawarkan supaya konsumen mengenal dan membeli. Tujuan promosi adalah memperkenalkan barang dan jasa agar diketahui, dibutuhkan, dan diminta oleh konsumen. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk usaha sebagai berikut. Pertama, informasikan barang atau jasa yang dihasilkan kepada konsumen. Kedua, bujuk konsumen agar mau membeli barang atau jasa yang dihasilkan. Dan ketiga, pengaruhi konsumen agar tertarik terhadap barang atau jasa yang kita hasilkan. Jenis-jenis promosi ada 5 sebagai berikut. 1. Iklan. Misalnya melalui media cetak atau elektronik. 2. Promosi penjualan. Misalnya dengan pameran dagang. 3. Wiraniaga. Mempromosikan barang itu ke konsumen langsung dengan membawa produk contoh. 4. Pemasaran langsung atau langsung menghubungi konsumen. 5. Humas, yaitu mempublikasikan barang melalui pamflet dan atau baliho. 3. Penelitian dan pengembangan pasar. Seperti yang telah dikemukakan bahwa langkah pertama dalam kegiatan pemasaran adalah meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen. Menurut Peggy Lambing dan Charles, keunggulan bersaing perusahaan baru terletak pada perbedaan perusahaan tersebut dengan pesaingnya dalam hal-hal berikut. 1. Kualitas yang lebih baik. 2. Harga yang lebih murah dan bisa ditawar. 3. Lokasi yang cocok, lebih dekat, dan lebih cepat. 4. Seleksi barang dan jasa yang lebih menarik.
5. Pelayanan yang lebih menarik dan lebih memuaskan konsumen. 6. Kecepatan, baik dalam pelayanan maupun dalam penyaluran barang. Menurut Zimmerer, bagi usaha baru sangatlah cocok untuk menerapkan strategi market driven atau dorongan pasar. Strategi ini dibangun berdasarkan pada 6 fondasi berikut untuk memenuhi target pasar sasaran. 1. Berorientasi pada konsumen. Dalam pemasaran, orientasi itu tentunya kepada kepuasan pelanggan dengan prinsip-prinsip pokok sebagai berikut. Bila ada pelanggan kurang puas, penuhilah secepat mungkin kekurangan tersebut. Doronglah pelanggan untuk mengajukan keluhan bila kurang memuaskan. Mintalah umpan balik atau feedback dari karyawan tentang upaya perbaikan pelayanan yang harus diberikan kepada pelanggan. Buatlah komitmen untuk membuat pelayanan terhadap kepada konsumen. Izinkan manajer untuk menunggu pelanggan temporer. Hati-hati dalam memilih dan melatih seseorang yang akan berhubungan langsung dengan pelanggan. Kembangkanlah pelayanan bagi karyawan sehingga komunikasi betul-betul mengarah pada pelanggan. Berikan insentif kepada karyawan yang betul-betul memberikan pelayanan yang istimewa kepada pelanggan. Kualitas. Agar berhasil dalam persaingan global, sangatlah penting bagi perusahaan untuk memperhatikan kualitas barang dan jasa serta pelayanannya. Menurut Zimmerer, ada 5 macam komponen kualitas yang secara berurutan perlu diperhatikan, yaitu mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Ketepatan. 2. Daya tahan. 3. Mudah digunakan. 4. Nama merek yang terkenal dan dipercaya. 5. Harga yang relatif rendah. Sementara itu, dalam bidang jasa atau pelayanan, konsumen ingin melihat jasa perusahaan yang mencerminkan beberapa karakteristik sebagai berikut. 1. Jelas atau nyata. 2. Ketepatan. 3. Ketanggapan. Dan 4. Terjamin dan penuh empati. Kenyamanan. Untuk memberikan pelayanan yang menyenangkan harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Lokasi usaha strategis. 2. Memberikan kemudahan-kemudahan kepada pelanggan. 3. Tentukan jam kerja yang menyenangkan bagi pelanggan. 4. Tetapkanlah apakah barang perlu diantar atau tidak. 5. Berikan kemudahan dalam melakukan pembayaran. Dan 6. Latihlah karyawan untuk dapat melakukan transaksi dengan cepat, tepat, hemat, dan sopan. Inovasi. Inovasi merupakan kunci keberhasilan bagi usaha baru. Perubahan pasar yang sangat cepat dan persaingan yang kompleks menuntut inovasi secara terus-menerus atau berkesinambungan. Beberapa bentuk inovasi yang lazim dan terkenal ialah dalam bentuk produk baru, perbedaan teknik atau cara, dan pendekatan baru dengan memperkenalkannya. Kecepatan. Kecepatan merupakan kekuatan dalam persaingan. Secara filosofis, kecepatan disebut time compression management atau TCM yang memiliki 2 aspek, yaitu mempercepat produk baru ke pasar dan memperpendek waktu dalam merespon permintaan pelanggan baik dalam memproses produk maupun dalam mendistribusikan atau menyampaikan. Pelayanan dan kepuasan pelanggan. Wirausahawan mengetahui bahwa salah satu cara terbaik untuk mempertahankan pelanggan dengan menarik pelanggan baru adalah dengan menyajikan pelayanan yang lebih baik dan tidak tertandingi oleh pesaing lain. Cara menciptakan pelayanan dan kepuasan pelanggan dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Mendengarkan dan memperhatikan pelanggan. 2. Tetapkan pelayanan yang terbaik. 3. Tetapkan ukuran dan kinerja standar. 4. Memberikan perlindungan hak-hak karyawan. 5. Melatih karyawan cara untuk memberikan pelayanan yang istimewa. 6. Menggunakan teknologi yang memberikan pelayanan terbaik. Dan
bersetuju memberikan hadiah bagi pelayanan terbaik. Kesimpulannya, strategi pemasaran yang dibuat hendaknya haruslah mempertimbangkan situasi dan keadaan perusahaan, baik keadaan intern perusahaan itu sendiri atau lingkungan makro perusahaan, maupun keadaan ekstern perusahaan atau yang dikenal dengan lingkungan mikro perusahaan. Perusahaan yang berjaya dan mampu mempertahankan serta meningkatkan lagi penjualannya di tengah-tengah persaingan adalah perusahaan yang telah berhasil menetapkan strategi pemasarannya, serta strategi bersaingnya dengan tepat. Penentuan strategi bersaing hendaknya dilakukan dengan mempertimbangkan kepada besar dan posisi masing-masing perusahaan dalam pasar. Karena perusahaan yang besar mungkin dapat menerapkan strategi tertentu yang jelas tidak bisa dilakukan oleh perusahaan lain atau perusahaan kecil. Demikian pula sebaliknya, bukanlah menjadi sesuatu hal yang jarang terjadi bahwa perusahaan kecil dengan strateginya sendiri mampu menghasilkan tingkat keuntungan yang sama atau bahkan lebih baik daripada perusahaan besar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.